Lah juga saya pernah bertemu dengan beberapa orang. Jadi ada satu frekuensi tertentu ketika orang ngerokok orang dulu itu dia bisa mengakses kesadarannya pada frekuensi tertentu. Lah itu juga kalau saya kupas di sini nanti jadinya gaib lagi. Karena memang iya ternyata. Gitu. Tembakau itu bisa merelaksasi kita. Iya, iya. Jadi kalau misalnya mas-masnya ini rokok ya, tapi pikirannya, alah nggak mungkin rokok terus menimbulkan penyakit. Iya, nggak akan itu kena penyakit. Iya. Jadi sebetulnya kan yang paling utama itu adalah mindset, pikiran. Pikiran itu mencipta ya, Mas? Iya, dia membentuk. Jadi makanya kan sebetulnya pikiran ini bukan jelek. Pikiran itu anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh pencipta kita. Kayak misalnya saya ngobrol dengan Mas Indra, saya menggunakan pikiran, bukan digunakan oleh pikiran ya. Beda ya. Kalau orang digunakan pikiran, saya duduk ini, pikiran saya melayang kemana? Enak ini saya di rumah, enak saya nongkrong gini-gini. Itu pikiran melayang. Tapi ketika pikiran itu digunakan, itu pikiran untuk digunakan untuk beranalogi. Jadi pikiran itu adalah salah satu jembatan untuk kita bisa berinteraksi. Tapi kalau kita tidak bisa menggunakan pikiran, kita akan dikendalikan. Makanya pikiran itu cuma bisa bereaksi ketika ada objek, ada subjek. Ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah, ada hitam, ada putih. Itu pikiran. Makanya pikiran tidak bisa memahami kesejatian. Makanya konyol ketika orang itu mencari jati dirinya lewat pikiran. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena nggak akan bisa pikiran mengakses itu. Makanya saya bilang kalau misalnya masuk ke sana, gunakan akal. Karena akal itu adalah satu perangkat untuk kita mengakses God spot. Jadi ada yang disebut dengan receiver. Akal itu receiver untuk kita menangkap sinyal-sinyal ilahiyah. Nah, pikiran itu digunakan untuk mentransmitterkan. Apakah kata-kata saya ini kebenaran? Tidak, hanya petunjuk kebenaran gitu. Hanya petunjuk. Kebenaran jauh dari itu. Iya, iya. Makanya lah yang utama untuk kita gali dalam diri kita itu adalah bagaimana kita mengontrol pikiran kita. Kalau nggak gitu kita akan dikontrol diombang-ambing. Makanya orang kayak misalnya orang kena sekarang itu banyak orang kena gangguan pencernaan. Apa ya, mah itu indikasi bahwa kita mengalami stres secara kolektif. Secara kolektif semua orang ini mengalami stres yang akut. Dia ketakutan masa depan, dia selalu was-was akan masa depan, dia takut nggak punya jodoh, dia takut nggak punya uang. Nah itu istilahnya di mana titik kedamaian yang kita sebut bahwa kedamaian yang hakiki nggak pernah akan ketemu ketika kita menggunakan pikiran. Makanya pikiran itu ilusi. Ilusi? Iya. Pikiran itu akan berhenti ketika saya bilang saat ini dan detik ini. Berhenti pikiran. Pikiran itu cuma bisa bekerja dari masa lampau ke masa depan. Benar. Cuman gitu. Bilang saat ini dan saat ini dia nggak bisa. Iya. Makanya lah, kalau kamu ingin merubah masa depan, ubahlah saat ini, detik ini, just do it. Iya. Itu. Makanya seseorang itu selalu dia berharap akan masa depan terus, akhirnya dia tidak bergerak. Bingung tuh. Yang terpenting kan saat ini. Saat ini. Nah kita ini terlalu mengadopsi gaya barat, cara pola pikir barat, akhirnya membentuk budaya barat. Akhirnya peradaban sekarang adalah peradaban buatan barat. Dan nyatanya juga tidak ada perdamaian di muka bumi ini. Makanya barat pun udah bingung sekarang sebetulnya. Dia mencari tonggakan satu pola pikir baru. Lah kita siap untuk menyambutnya dengan pola pikir Nusantara. Gitu harusnya. Makanya Nusantara bangkit itu bukan kita menjajah. Kita tunjukkan bahwa cara pola pikir atau cara pandang kita itu seperti ini.